Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Mengutip buku Merajut Cinta Allah oleh Arda Dinata, dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni golongan orang-orang makrifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang pertama, senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Kedua, dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan. Kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. 3. Akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah memiliki alam raya ini dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seseorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia, Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah. Kelima, Allah akan menyambung rizkinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rizki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. 6. Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah.
Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas, harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi, ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan yang ditimpa musibah lahir. 7. Hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya, sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzoliminya. 8. Derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya, Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hanya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. 9. Diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain. Karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. 10. Hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan diproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. 11. Orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya. Maka seluruh manusia yang normal, pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya, raja-raja zolim dan musuh akan segan terhadapnya. 12. Orang-orang akan mencintainya. Artinya orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. 13. Hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. 14. Hewan-hewan takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya, Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang-orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. 15. Doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan sangat bulat. Lagi pula doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk dari salah satu ciri di atas. Dan semoga dapat meningkatkan rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.